Hai semuanya, saya Caka Kawakas Nuraga. Aku Tamia Aulia. Kerincing Manis. Talita Nurfadila. Elgar Putrandra. Oke, pengamatan aku sebagai konten kreator, khususnya yang mengalami dari pra-pandemi, pandemi, dan pasca pandemi adalah banyak banget saingan sebagai konten kreator. Ketika masa pandemi ini, semua pementasan dilaksanakan secara daring. Beruntungnya kita mempunyai platform YouTube. Digital memang sudah dimulai, Spotify, Joox, dan beberapa digital platform sudah mulai jadi concern dan mulai ramai. Posisi lebih concern kepada sesuatu yang lebih praktis daripada sebelumnya gitu. Alhamdulillahnya kembali ke pasca pandemi ini tentunya sangat membawa banyak perubahan juga dan penyesuaian lagi tentunya untuk saya pribadi atau juga buat teman-teman musisi. Karena kembali lagi ketemu orang banyak, bekerja, selain kita bisa kembali menghasilkan dan kita bisa kembali berkarya untuk di industri entertain dan permusikan. Semua orang kayak pindah platform yang tadinya nggak di digital, sekarang udah banyak banget yang terjun di digital. Ini aku lebih aware untuk kayak ngelindungin aset digital yang tadinya aku sekedar izin untuk cover aja, enggak, karena aku nggak dapat edukasi itu, tapi setelah pandemi aku ngedapetin itu, jadi lebih aware ke ngelindungin aset digital aja di pasca pandemi. Masa pasca pandemi, kami sudah mulai berkarya dan terakhir kemarin pada tahun 2023, bulan Oktober kami baru saja melaksanakan pementasan di Korea Selatan. Pertama kali bikin project setelah pandemi, itu rekaman sama biola satunya tuh Boris Sirait, terus pemain violanya Carlo, pemain cellonya Indra namanya. Terus kita mulai projectan, itu rekaman, terus ternyata membuahkan hasil, jadi wedding tuh mulai masuk freelance lagi, udah mulai dapet job lagi. Setelah pandemi ini ikut bergabung dalam band Guyon Waton. Saya memulai karir juga bisa dibilang berawal dari Sanggar Kerincing Manis. Maka dari itu, saya masih ingin mengolah lagi, ingin belajar lagi dengan teman-teman, karena walaupun fisik dan kondisi saya seperti ini, saya masih bisa diterima, masih bisa diajak berkarya dimanapun itu, bahkan saya bisa menari di beberapa event. Jadi lebih ke kita tarik ulur memori tujuannya di sini kita ngapain, sehingga ya lebih bagaimana kita bisa saling mengingat, bagaimana kita tetap saling bergandengan tangan. Karena kalau saya sendiri di sini bertahan ya sudah lebih dari 8 tahun ya, dari 2012 sampai sekarang 2024, cukup lama. Sebagai female drummer bisa dibilang ya minoritas sih, karena kebanyakan drummer itu cowok. Tapi di zaman sekarang tuh udah banyak teman-teman cewek yang udah bisa nunjukin bakatnya dan segala macam, dan itu keren banget. Saya sih pengennya tetap bermusik, tetap berkarya, tetap ada di lingkungan ya industri musik, bisa dibilang seperti itu. Yang membuat saya konsisten sebenarnya ya satu-satunya keahlian saya yang ekspor ya musik sebenarnya. Terus di samping itu juga dari kecil, dari umur kecil banget tuh memang sudah belajar musik. Jadi memang kayak sudah mendarah daging ya musik buat saya. Sama itu yang jadi alasan ya, karena memang sudah jadi passion. Mempertahankan konsistensi sebagai pelaku tradisional, seni tradisional seringkali melibatkan upaya untuk bertahan pada keadaan yang berubah, tetapi juga tetap setia pada identitas artistik pelaku seni pada masa pra-pandemik, pandemik, dan juga pasca pandemik. Dalam kasus kelompok seni tradisional kerakyatan Kerincing Manis, yang itu melibatkan latihan rutin, ya, pementasan rutin. Selain itu, mereka juga membangun jaringan. Dengan kekuatan jaringan ini, mereka mempunyai kemampuan untuk beradaptasi, tapi juga untuk tetap menjaga konsistensi. Sedangkan pada masa pandemi,
mereka mau tidak mau tetap harus beradaptasi dengan menggunakan teknologi digital yang menjadi salah satu media yang membantu banyak pelaku seni untuk tetap bertahan. Di samping itu mereka tetap melakukan aktivitas offline yang terbatas, sehingga ketika kita bicara tentang konsistensi tidak berarti bahwa tidak perlu inovasi. Inovasi-inovasi ini sebetulnya adalah juga yang mendukung upaya mereka untuk tetap konsisten pada jalur yang sudah mereka pilih. Para musisi muda mendayagunakan platform digital sebagai arena untuk mengembangkan sekaligus menjaga keberlanjutan karir kreatif mereka. Para pekerja kreatif muda dalam riset ini secara refleksif beradaptasi dalam fase-fase yang berbeda, baik itu di era sebelum pandemi, pada saat pandemi, dan pasca pandemi. Tentu saja strategi yang mereka terapkan itu berbeda-beda dalam setiap kondisi yang khas di masing-masing era tersebut. Nah, konsistensi ini sebenarnya menunjukkan bagaimana mereka ini berdaya sebagai agensi. Tentu saja agensi yang tidak secara sederhana bebas memilih, namun justru agensi yang secara aktif merespon terus-menerus hambatan dan juga tantangan yang terus-menerus datang juga secara silih berganti. Optimisme para pekerja kreatif muda ini dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang lain untuk membayangkan mengenai karir-karir alternatif di bidang seni. Untuk kamu di masa depan, jika hatimu untukku kau jatuh